Musim gugur adalah musim pematangan biji jati. Banyak sekali buah pohon jati jatuh dengan cepat dari ketinggian 10 meter. Di bawah pengaruh gravitasi universal, buah-buah yang jatuh dengan cepat ini memiliki daya hancur yang sangat mengejutkan. Bagi hewan-hewan kecil lainnya, ini benar-benar sebuah bencana. Suara yang dihasilkan saat buah jati jatuh berhasil menarik perhatian seekor hewan kecil. Namanya Jerry. Dia adalah tupai tanah muda berusia 2 bulan. Dengan matangnya biji jati, ini berarti langkah musim dingin semakin dekat. Dia harus bersiap sebelum musim dingin tiba, mengumpulkan persediaan sekitar 200 biji jati, agar bisa bertahan hidup di musim dingin yang dingin. Jangan lihat tubuh kecil Jerry, tapi mulutnya sangat bisa menampung. Memasukkan 3 atau 4 biji jati sudah lebih dari cukup. Setelah mulut kecilnya terisi penuh, dia bergegas pulang ke rumahnya. Setelah melewati terowongan yang gelap, dia akhirnya sampai di tujuan. Gua yang terletak 10 meter di bawah tanah ini adalah rumah kecil Jerry. Tubuh kecil tupai tanah tidak mampu mempertahankan konsumsi dalam waktu lama. Jadi mereka memiliki kebiasaan menyimpan persediaan biji pohon ek. Dengan usaha kecil Jerry, segera biji pohon ek di dalam gua menumpuk menjadi sebuah bukit kecil. Musim dingin ini, dia tidak perlu khawatir tentang makanan. Namun, biji pohon ek yang susah payah dikumpulkan Jerry ternyata ditemukan oleh seorang pencuri. Dia adalah seekor tupai tanah tua. Ketika Jerry keluar lagi, dia diam-diam datang ke gua. Berniat mencuri hasil kerja keras Jerry. Toh, makanan yang bisa didapat dengan mudah. Kenapa harus susah payah mengumpulkannya? Namun, itu sangat menyedihkan bagi Jerry. Jika tidak ada persediaan biji ek ini, di musim dingin yang dingin, ia akan kesulitan untuk bertahan. Saat ini, Jerry yang kecil masih tekun mengumpulkan biji ek di hutan. Tapi ia belum menyadari, biji ek di rumahnya sudah dicuri oleh seekor tupai tanah dewasa. Setiap kali pencuri ini mengisi mulutnya, ia akan buru-buru kembali ke sarangnya. Setelah mengeluarkan biji ek dari mulutnya, ia kembali lagi, melanjutkan aksinya mencuri. Dalam siklus tanpa henti ini, biji ek yang susah payah dikumpulkan Jerry yang kecil hampir habis diambil olehnya. Saat ini, Jerry yang masih berada di luar mengumpulkan biji ek, menghadapi sebuah momen yang mendebarkan. Ternyata itu adalah seekor rusa besar. Biji ek yang kaya kalori juga merupakan makanan favorit rusa besar. Namun Jerry tidak berniat menyerah dengan mudah. Seperti Raja Rusa Besar, di depan Jerry terlihat sangat canggung. Dengan lari yang gesit, Jerry dengan cepat menghindar. Melihat punggung rusa besar yang menjauh, Jerry sudah pergi cukup lama. Sekarang saatnya ia pulang. Jerry yang baru pulang ke rumah, langsung terperangah oleh pemandangan di depannya. Persediaan buah ek yang dulunya menumpuk seperti gunung, sekarang hanya tersisa beberapa butir. Tiba-tiba, pencuri yang keji itu ternyata kembali mengunjungi. Jerry yang kemarahan memuncak, mengejar pencuri itu dan menggigit dengan marah. Meskipun akhirnya berhasil mengusir pencuri, namun, buah ek yang hilang itu tidak bisa ditemukan lagi. Seiring dengan daun-daun musim gugur yang jatuh, langkah musim dingin semakin mendekat. Tanpa persediaan buah ek yang cukup, Jerry yang kecil sama sekali tidak bisa bertahan lama di musim dingin yang dingin. Si kecil yang baru lahir 2 bulan, harus menghadapi saat-saat paling sulit dalam hidupnya. Dengan datangnya musim dingin, waktu siang semakin pendek, Jerry si kecil tidak lagi punya waktu untuk keluar mengumpulkan. Namun melihat liang yang kosong, Jerry terpaksa harus keluar di malam hari untuk mengumpulkan. Hutan di malam hari penuh dengan bahaya. Namun si kecil Jerry sudah tidak mempedulikannya lagi. Sekarang ia harus berjuang untuk kelangsungan hidupnya. Saat ia sedang mengumpulkan biji ek, ia melihat pemandangan mengerikan tidak jauh darinya.
Itu tampaknya adalah sisa-sisa kerangka dari sesama spesiesnya. Ini adalah seekor burung hantu elang. Sebagai raptor malam besar, penglihatan dan pendengaran burung hantu elang sangat tajam. Tupai tanah adalah makanan favoritnya. Saat ini, si kecil Jerry hanya berharap untuk membuat suara sekecil mungkin. Segera mengisi biji ek dan kembali ke liang. Jerry yang fokus mengumpulkan biji ek, belum menyadari, suara biji ek yang jatuh tadi, sudah menarik perhatian burung hantu elang. Tanpa ragu sedikit pun, burung hantu elang langsung menyerang. Saat burung hantu elang mendekat perlahan, Jerry belum menyadari bahaya yang akan datang. Pada saat-saat terakhir, Jerry akhirnya melihat burung hantu elang. Ia dengan panik melarikan diri kembali ke sarangnya. Meskipun Jerry berhasil melarikan diri, ia masih harus menghadapi kesulitan kekurangan biji ek. Jerry yang berpikir keras tahu, jika musim dingin tiba, yang menantinya hanyalah jalan buntu. Satu-satunya cara saat ini adalah merebut kembali biji ek miliknya. Jerry tidak lagi ragu. Ia mencari sejenak, segera menemukan sarang pencuri. Ia mengamati sekitar dengan serius, memastikan dirinya tidak terdeteksi oleh lawan. Saat dia bersiap untuk masuk, tak disangka, dia ditangkap oleh tupai tanah tua. Ini benar-benar momen yang sangat memalukan. Pihak sana meminta Jerry memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, suasana canggung segera tergantikan oleh kemarahan. Menghadapi orang yang tidak tahu malu seperti ini, memberikan penjelasan yang tidak ada artinya. Jerry pertama kali melakukan serangan, mengingat pengalaman mengerikan beberapa hari ini. Pertama, kacang ek dicuri, lalu selamat dari cengkeraman burung hantu elang. Dengan semangat marah yang membara, Jerry menyerang dengan brutal. Bisa dibilang pukulan telak. Dengan gaya bermain yang tanpa ampun ini, tupai tanah tua dengan cepat kalah. Jerry akhirnya mendapatkan kembali kacang ek miliknya. Dan tupai tanah tua itu memikirkan musim dingin yang akan datang. Gelisah sambil menggaruk-garuk telinga di samping, Jerry yang muda malas untuk melihatnya lagi. Tetapi dengan cepat memindahkan kembali biji pohon ek yang hilang. Satu persatu kembali ke dalam lubangnya. Seiring dengan biji pohon ek yang menumpuk kembali menjadi bukit kecil di dalam lubang, dunia di luar mengalami perubahan drastis. Kristal es mengendap. Cabang-cabang pohon tertutup oleh lapisan salju dan embun beku. Jika dibandingkan dengan lingkungan luar yang keras, Jerry yang kecil di dalam lubang merasa sangat tenang. Dia akhirnya bisa menghabiskan musim dingin ini dengan tenang.